Tapi orang yang hidup di dalam roh beroleh kehidupan. Hatinya menjadi hidup, pikirannya menjadi hidup. Orang yang hidup di dalam roh, hatinya percaya bahwa Tuhannya besertanya. Shalom. Saya percaya kabarnya tetap dahsyat, luar biasa. Amin. Meskipun di masa-masa pandemik ini, ya kita memang cukup banyak tantangan, tapi kita percaya Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Roma pasal 8 ayat 6. Keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Betapa indahnya kalau kita hidup di dalam roh. Kenapa saya katakan betapa indahnya hidup dalam roh? Firman Tuhan berkata, orang yang hidup di dalam roh, dia merasakan hidup, saudara. Ya, hari-hari ini saudara, saya merasakan bukan kehidupan yang saya rasakan hari-hari ini. Hari-hari ini saya merasakan ada ketakutan yang luar biasa. Ada malapetaka yang luar biasa. Hari-hari ini kita dengarkan berita-berita yang tidak baik, saudara. Berita kematian, berita ketakutan, berita yang seakan-akan mencekam, keadaan yang sangat menggetirkan ya. Hari ini banyak orang sudah mulai rasanya tidak tahu lari mau kemana, mau pergi kemana, keluar takut, di dalam takut, salaman takut, apa-apa semua serba takut, saudara ya. Apapun dikerjakan serba menakutkan. Bahkan banyak orang hari-hari ini, saudara, akibat ketakutan itu akhirnya hidup di dalam kegelapan. Pikirannya jadi gelap, ya, hatinya menjadi gelap, jiwanya jadi gelap. Boleh keadaan rebah, boleh keadaan gelap dan sangat gelap, tapi orang yang hidup di dalam roh beroleh kehidupan. Hatinya menjadi hidup, pikirannya menjadi hidup. Orang yang hidup di dalam roh, hatinya percaya bahwa Tuhannya besertanya. Orang yang hidup di dalam roh, dia percaya dalam pikirannya, oh mungkin keadaan ekonomi sangat tergoncang, tapi dia percaya, oh tidak perlu khawatir. Firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara, saudara. Bunga bakung di taman tidak memintal, tidak bekerja, dia pelihara. Apalagi kita yang percaya. Orang-orang yang di dalam roh, maka firman ini hidup dalam hidupnya. Orang boleh takut dan cemas dengan segala keadaan, tapi orang-orang yang hidup dalam roh, firman ini menjadi ya dan amin. Firman ini menjadi hidup dalam hatinya. Seperti kita sering dengar, meskipun rebah di sebelah kananku, rebah sebelah kiriku, tapi aku tetap di dalam Tuhan. Saudara, saya kasih tahu, ayo kita belajar, kita hidup dalam roh, amin. Orang yang hidup dalam roh itu rasanya haus ketemu Tuhan, rindu ketemu Tuhan, saudara. Tapi hari ini, saudara, kalau engkau hidup di dalam roh, hidup roh Allah tinggal dalam hidupmu, roh Allah berdaulat atas hidup. Oh, saudara, engkau sangat rindu ingin berjumpa dengan Tuhan, amin. Yang kedua, apa yang kita rasakan kalau hidup di dalam roh? Yang kedua, Tuhan katakan, orang yang hidup di dalam roh penuh damai sejahtera. Orang berusaha mati-matian sekarang mencari damai sejahtera, saudara. Aduh, bayangkan, saudara, di rumah saja. Aduh, kalau sehari, 2 hari, 3 hari di rumah saja mungkin nggak malah suntuk, saudara ya, nggak malah bingung. Tapi kalau udah sampai berminggu-minggu, kita sudah bingung. Wah, apalagi yang mau saya kerjain ini? Kita tidak tahu kondisi kedepannya, saudara. Wah, kita tentunya akan mulai patah semangat, kehilangan asa, kehilangan semangat. Tapi Alkitab katakan, saudara, orang yang hidup di dalam roh, hatinya penuh damai sejahtera, saudara. Hatinya penuh adem, tentrem, saudara. Ketika dia memuji Tuhan, dia mengagungkan nama Tuhan, hatinya penuh kedamaian, hatinya penuh dengan sukacita, hatinya penuh kelimpahan. Orang kalau hidup dalam roh, saudara, doanya aduh luar biasa berapi-api. Pernah pegang api, saudara? Panas luar biasa. Coba hidupin kompor, sekali-sekali udah dihidupin, itu dipegang gitu apinya, kira-kira gimana? Nyentak dia, saking panasnya. Orang kalau hidup di dalam roh Allah, ketika roh Allah ada dalam hidup kita, maka dia menggetarkan di hati kita. Dia memberikan energi baru, dia memberikan kekuatan baru dalam hidup kita. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau engkau punya sahabat saudara yang sedang lemah hari ini, atau engkau sedang lemah hari ini, atau ada keluargamu yang sedang lemah hari ini, saya mau kasih tahu, saudara, ayo nyalakan api roh Tuhan, nyalakan api roh Tuhan. Kalau engkau berdoa berapi menyala-nyala, maka orang yang di samping dan di kanan dan kirimu, dia juga akan menyala-nyala, saudara. Karena kenapa? Karena api Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Saya rindukan semuanya umat Tuhan yang dimanapun kau berada, hidup dalam roh, maka kehidupan kau rasakan. Hiduplah dalam roh, maka engkau merasakan damai sejahtera yang dari Allah. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati hidup kita saat ini sampai selama-lamanya.